Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita diberikan nikmat kesehatan dan dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Dan kepadanya lah kita minta pertolongan, meminta doa agar rekan-rekan kita, sahabat kita, senior-senior kita yang pada hari ini belum bisa bergabung karena COVID-19 diberikan kesembuhan agar bisa beraktivitas bersama-sama kita kembali ke depannya. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan umat, Panglima ketika perang, Imam ketika sholat, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umat manusia dari jurang kegelapan kepada zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan terang benderang seperti saat sekarang ini. Mengawali pidato saya pada malam ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, cinta dan peluk sayang hangat untuk kedua orang tua saya yang menonton acara ini via live streaming dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, terima kasih kami ucapkan karena atensi beliaulah acara ini bisa sukses dan terselenggara dengan baik. Yang sama-sama kita hormati alumni HMI, Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir pada malam hari ini, ada Kakanda Bahlil Lahaladia. Beliau adalah sosok inspiratif hari ini, idolanya banyak. Tidak hanya dari kalangan HMI, tidak hanya dari kalangan aktivis, tetapi dari semua lapisan masyarakat. Hal itu terjadi karena kesuksesan beliau dalam dunia bisnis dan hari ini mampu menjadi Menteri Investasi. Kalau ada adagium from nobody to somebody, beliaulah orangnya. Yang sama-sama kita hormati kakanda-kakanda alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang hari ini menjadi senator di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang pada hari ini hadir ada Kakanda Nasir DPR RI dari fraksi PKS. Terima kasih Kakanda atas waktunya. Yang sama-sama kita hormati ada Kakanda Hermanto dari fraksi PKS juga. Terima kasih Kakanda atas kehadirannya. Dan juga yang paling spesial hari ini ada Kakanda Zulfikar Arsy Sadikin. Karena abanglah saya mampu berdiri di panggung ini, Bang. Dan juga kakanda-kakanda DPR RI yang lain yang hadir pada hari ini secara online atau secara daring. Yang sama-sama kita hormati para ketua umum PB HMI yang hadir pada kesempatan kali ini. Ada Kang Fajar Zulkarnain, beliau adalah mentor saya, karena beliau juga lah saya juga berada di panggung ini. Sosok pengusaha yang insya Allah juga bisa menyusul kesuksesan Bang Bahlil ke depannya. Kak Arif Rosyid, terima kasih Kak atas waktunya, dan terima kasih juga karena kehadiran Kak Arif Rosyid sebagai Komisaris Independen Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia, acara ini juga bisa terselenggara dengan baik Kak. Yang paling spesial kepada Kakanda Akbar Tanjung,
Beliau adalah the real Ketua Umum PBHMI. Kalau saya dan Kang Fajar, Kang Arif ini hanya penerus beliau saja. Terima kasih Bang atas kehadirannya bersama keluarga tentunya. Semoga sehat-sehat selalu. Yang sama-sama kita hormati Kakanda Ayunda, Majelis Nasional KAHMI yang hari ini diwakilkan oleh Bendahara Umum Bang Nasir Biasani. Terima kasih Bang atas kehadiran bersama seluruh jajaran KAHMI dan juga Forhati Kak Hanifah Husen yang selalu mendampingi Kohati maupun HMI tentunya. Sangat luar biasa, terima kasih Kak Hanifah bersama rekan-rekan dan alumni yang lain. Yang sama-sama kita hormati juga rekan-rekan seperjuangan saya di Cipayung, yang hari ini ada Ketua Umum Beni dari PMKRI, ada Ketua Umum Bintang dari SEMI, ada Ketua Umum Asrul LMND, ada Ketua Umum Iqbal dari Hima Persis, dan juga Ketua Umum yang lain yang hadir secara daring. Mudah-mudahan kita dapat bersinergi terus ke depan untuk membangun bangsa Indonesia ini agar lebih maju lagi ke depannya. Yang sama-sama kita hormati pemilik Kota Bogor, Wakil Wali Kota yang hadir pada kesempatan kali ini bersama Forkopimda. Terima kasih atas fasilitas yang diberikan kepada Himpunan Mahasiswa Islam. Bogor adalah kota yang sejuk, yang memberikan kita keleluasaan, kemerdekaan berpikir untuk menentukan arah baru HMI ke depannya. Yang sama-sama kita hormati dan terkhusus kepada fungsionaris PBHMI, saudara sejawat saya Muhammad Ihya Halimuddin selaku Sekretaris Jenderal, saudara Abdul Rabbi Syahrir yang mohon maaf hari ini tidak bisa hadir karena sedang sakit mempersiapkan acara ini. Kita doakan agar bisa cepat pulih dan bisa bersama-sama kita lagi sesegera mungkin. Tentunya juga Umay, Ketua Umum Kohati PBHMI yang selalu mendampingi HMI tentunya agar HMI tetap semangat menjalankan organisasinya. Beserta ketua-ketua bidang dan seluruh fungsionaris PBHMI yang hadir pada kesempatan kali ini. Tak terkecuali juga ada senior-senior dari MPK PBHMI yang selalu menuntun dan membimbing kami ke depannya. Mohon maaf kalau nanti PBHMI atau teman-teman di PBHMI sering membuat salah atau melanggar-langgar dikit, Bang. Dan yang terpenting adalah kader-kader HMI yang hadir secara fisik maupun menonton secara daring dari seluruh Indonesia maupun yang di luar negeri. Mengawali pidato saya malam hari ini, saya ingin mengutip salah satu syair dari Maulana Jalaluddin Rumi. Cinta mengubah kekasaran menjadi kelembutan, mengubah orang tak berpendirian menjadi teguh pendirian, mengubah pengecut menjadi pemberani, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan, dan cinta membawa perubahan-perubahan bagi siang dan malam. Melalui syair ini, dipastikan kehadiran kita malam ini merupakan wujud cinta kita terhadap himpunan ini. Cinta ini juga yang membawa himpunan mahasiswa Islam dapat berlayar sejauh ini. Dan harus kita pastikan bahwa layar ini harus tetap mengarungi samudra kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kejayaan Indonesia. Kanda Yunda, kader-kader HMI di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pada hari ini, kita memperingati Dies Natalis Himpunan Mahasiswa Islam yang ke-75 tahun. Usia yang tidak muda lagi bagi sebuah organisasi. Ibarat usia manusia, HMI telah sepuh, di mana nasihat, kebijaksanaan, dan sikap kenegarawanannya dibutuhkan untuk Indonesia yang dicita-citakan.
Dalam masa yang cukup panjang ini, HMI telah membangun fondasi keislaman dan keindonesiaan tidak dalam oposisi biner, melainkan dalam posisi yang seimbang dan saling mendukung. Bahwa keislaman dan keindonesiaan adalah dua nilai dan prinsip yang sangat kompatibel satu sama lain. Bahkan lahirnya HMI memang diperuntukkan dan diwakafkan untuk Indonesia, sebagaimana termaktub dalam tujuan saat HMI berdiri, yakni mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Tidak berlebihan jikalau saya menyatakan bahwa DNA HMI itu adalah Indonesia. Komitmen keislaman dan kebangsaan kita diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga telah menjadi ortodoksi tersendiri. Dalam konteks sejarah perjalanan bangsa Indonesia, HMI telah mewujudkan dirinya sebagai perisai kebangsaan yang selalu siap berada di garda terdepan untuk mengawal persatuan dan keutuhan Indonesia dalam nafas kebinekaan. Hadirin seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam yang berbahagia, akhir-akhir ini kita menyaksikan ketegangan antara Islam dan negara. Polemik lama yang seharusnya sudah selesai justru kok digemakan kembali hari ini. Gema ini semakin kencang, semakin nyaring ketika menemukan instrumen yang paling efektif, yakni platform digital dan media sosial. Platform digital menjadi arena baru di mana segala macam informasi, ideologi, dan diskursus saling tumpang tindih dan berkontestasi satu sama lain. Tidak seperti lembaga pemerintahan, lembaga pers, dan lembaga riset, media sosial tidak memiliki filter dan verifikasi informasi. Setiap orang bisa memproduksi informasi dan menyebarkannya ke berbagai penjuru dengan hanya sekali klik. Keberadaan media sosial inilah yang memicu kembali eskalasi wacana ketegangan antara Islam dan negara, di mana Islam seolah-olah menegasikan negara. Begitu juga sebaliknya, negara menegasikan Islam. Bahkan tidak berhenti pada wacana, ketegangan ini kerap terwujud dalam konfrontasi fisik seperti yang terjadi dalam intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme agama pada akhir-akhir ini, yang pada akhirnya berujung pada tindakan kekerasan dan aksi teror. Dalam menyikapi ketegangan antara Islam dan negara tersebut, saya melihat banyak umat Islam cenderung reaktif dalam menyikapinya, sehingga terjebak dalam kungkungan narasi yang kontraproduktif terhadap pembangunan keislaman dan kebangsaan. Kondisi kekinian kita dan proyeksi masa depan kita diseret kembali dalam pusaran polemik yang seharusnya telah selesai kita diskusikan. Tugas kita bukanlah melestarikan polemik ini, juga bukan mengabaikan polemik ini, seolah-olah tidak pernah hadir dalam alam pikir masyarakat Indonesia. Tugas kita adalah bagaimana mentransformasikan polemik tersebut menjadi elan vital, menjadi semangat zaman yang memiliki daya kontributif bagi pembangunan negara kita. Kanda, Yunda, hadirin yang berbahagia, sebagai sumber nilai dan norma, Islam memiliki power untuk mendorong perubahan. Keislaman keindonesiaan yang dimiliki HMI adalah modal besar untuk pembangunan bangsa kita. Daripada terlibat dalam pusaran polemik warisan masa lalu yang tidak menentu arahnya, lebih baik bagi HMI untuk mendorong paradigma keislaman yang kompatibel, yang berorientasi pada masa depan. Paradigma keislaman
yang kita majukan haruslah menjadi bagian dari solusi persoalan bangsa. Dengan kata lain, agama tidak sekedar menjalankan fungsi korektifnya, melainkan juga menjalankan peran fungsi solutifnya dalam cita-cita kebangsaan kita. Jika Nurcholish Madjid dengan Islam modernisnya, jika Kunto Wijoyo dengan Islam profetiknya, jika Muslim Abdurrahman dengan Islam transformatifnya, maka generasi HMI saat ini harus meneguhkan keislaman keindonesiaannya dalam bingkai Islam empowering, Islam yang memberdayakan. Islam menjadi sumber nilai sekaligus inspirasi untuk memberdayakan umat dan bangsa sebagai langkah aksi dan kontribusi nyata. Islam empowering mengedepankan keislaman keindonesiaan yang inklusif sekaligus meneguhkan keberpihakannya pada pemberdayaan masyarakat melalui aksi-aksi nyata seperti pembangunan kantong-kantong ekonomi masyarakat melalui entrepreneurship. Islam yang memberdayakan adalah misi generasi kita yang membutuhkan kolaborasi dari banyak pihak sehingga kita bisa berdaya bersama, sehingga tidak ada yang ditinggalkan, no one left behind. Kawan-kawan seperjuangan yang saya banggakan, tantangan masa depan kita menanti kita. Awan badai mulai bergulung di kaki langit. Kita dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. Perubahan terjadi sangat pesat akibat hegemoni teknologi digital. Kehidupan keseharian kita telah terintegrasi ke dalam ruang digital, Internet of Things, Artificial Intelligence, dan digitalisasi telah menjadi bagian dari tubuh manusia hari ini. Keseharian kita lebih banyak dihabiskan di ruang digital. Mungkin kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan smartphone kita dibandingkan dengan keluarga kita maupun orang-orang terdekat kita hari ini. Apabila kita melihat data digital Indonesia di tahun 2021, jumlah pengguna telepon genggam di Indonesia mencapai 345,3 juta jiwa, melebihi jumlah populasi penduduk Indonesia yang di angka 27,9 juta jiwa. Rata-rata orang Indonesia menggunakan internet melebihi rata-rata dunia, yaitu 8 jam 52 menit. Sementara rata-rata orang-orang di dunia ini hanya 6 jam 54 menit. Demografi digital yang besar ini adalah peluang sekaligus tantangan kita. Melalui arah baru HMI, kita ingin menjemput peluang dan menghadapi tantangan di era digital ini. Kita ingin memastikan bahwa masa depan tidak sia-sia menanti kita. Kita ingin memastikan bahwa awan badai di kaki langit tidak menggulung apalagi melumat kita, karena kita memiliki daya mitigasi yang cukup untuk menghadapi ketidakpastian masa depan. PBHMI hari ini fokus pada pembangunan tata kelola organisasi berbasis digital. Alhamdulillah, platform pusat data HMI telah selesai kita bangun dan sekarang dalam tahap uji coba sebelum benar-benar kita gunakan untuk mengelola organisasi yang kita cintai ini. Bulan Februari ini kita telah melakukan uji coba dengan melibatkan jajaran struktural di lingkungan Badan Koordinasi HMI Kalimantan Barat, mulai dari komisariat, cabang, hingga Batko itu sendiri. Pusat data HMI merupakan platform yang berfungsi untuk mendata jumlah kader HMI dan kegiatan latihan kaderisasi HMI secara real time. Melalui pusat data HMI, kita memiliki database kader dan perkaderan yang selalu up to date. Selain itu, pusat data HMI juga berfungsi untuk mengatur administrasi organisasi secara komprehensif. Melalui pusat data HMI, kita bisa mengembangkannya dalam platform yang lain. Kita akan coba kembangkan untuk crowdfunding sebagai model pendanaan bersama untuk aktivitas perkaderan kita ke depannya. Layanan payment
Point Online Bank sebagai sistem pembayaran yang bertujuan melayani kebutuhan transaksi dari jutaan keluarga besar HMI di seluruh Indonesia. Dan Professional Hub sebagai ruang untuk mempertemukan antara kader HMI dengan alumni HMI yang berkarir di dunia profesional dari berbagai latar belakang pendidikan, bidang industri, keahlian, dan profesi. Hadirin, Kanda Yunda, serta seluruh kader HMI di seluruh Indonesia dan di luar negeri yang saya banggakan. Untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 dan 1 abad HMI di tahun 2047, kita sedang mempersiapkan kader wirausaha HMI melalui Sociopreneurship Incubator yang telah kita wujudkan sejak tahun 2021, yang ujungnya adalah melahirkan startup-startup yang siap menggerakkan perekonomian bangsa kita. Kita memilih sociopreneurship karena sesuai dengan nyawa aktivisme itu sendiri, nilai intelektualitas dan pengabdian yang ditanamkan oleh HMI. Sociopreneurship tidak hanya berorientasi pada profit semata, melainkan juga pada social benefit. Melalui Sociopreneurship Incubator, kantong-kantong ekonomi di seluruh cabang HMI terbuka dengan lebar. Kantong-kantong ini tidak terpisah, melainkan berjejaring satu sama lain sehingga betul-betul menjadi kekuatan ekonomi tersendiri yang berkontribusi bagi pembangunan ekonomi bangsa dan perjuangan kader-kader HMI. Hadirin Kanda Yunda dan kader-kader HMI yang saya cintai, mengakhiri pidato Dies Natalis ini, saya ingin menegaskan bahwa digitalisasi organisasi, sociopreneurship, dan pembangunan sumber daya manusia di sektor digital maupun sektor ekonomi adalah tangga dan arah baru HMI untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 dan 1 abad HMI 2047. Kita telah mendaki tangga tahap demi tahap, selangkah demi selangkah dengan istiqomah serta dengan semangat saling memberdayakan agar masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dapat terwujud. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berkhidmat pada organisasi, pada bangsa dan pada negara yang kita cintai ini. Demikianlah dari saya. Bahagia HMI, yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Kakanda Raihan Ariantama.